warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, yaitu menjelaskan tentang apa itu ma'rifah. Saya Jana Pila Putri Syefa, NIM saya 931208720, bersama teman saya Muhammad Ismail, NIM-nya adalah 931208820. Kita lanjut ke bab 1, yaitu latar belakang. Manusia diciptakan di bumi ini adalah untuk mengabdi kepadanya. Kepadanya adalah kepada Tuhan, Sang Pencipta. Bentuk mereka mengabdi adalah dengan cara mereka akan menjauhi segala larangannya dan mereka akan menaati segala apa yang telah diperintahkannya. Karena sejatinya manusia lahir di bumi ini sudah memiliki feeling apa saja yang akan mereka lakukan saat di dunia. Kemampuan berpikir manusia memang berbeda-beda. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asas dari segala pengetahuan. Sebagaimana keberadaan segala sesuatu tergantung pada keberadaannya. Maha menciptakan seluruh jenis ilmu tanpa terkecuali mengikuti ilmu tentangnya dan teramat sangat membutuhkannya untuk merealisasikan keberadaannya. Ada suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Masruq radhiyallahu an ketika ia menemui Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan Allah lah yang mengetahui. Karena termasuk ilmu jika mengatakan bahwa Allah adalah Maha Tahu." Hadis riwayat Bukhari, Sahihul Bukhari jilid 3. Maka dapat disimpulkan bahwa ma'rifat adalah puncak dari segala ilmu. Ia adalah ilmu tentang kebahagiaan, kesempurnaan, dan kemaslahatan dunia dan akhirat. Tidak ada yang pernah mengetahui tentang Allah mengakibatkan ketika ketidaktahuan tentang dirinya sendiri. Dan kemaslahatannya yang membersihkan dan mendatangkan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Oleh karenanya, pengetahuan tentang Allah adalah pangkal kebahagiaan seseorang hamba, sedangkan ketidaktahuan tentang Allah merupakan pangkal dari penderitaan. Rumusan masalah yang akan kami bahas di sini adalah apa pengertian dari ma'rifah itu. Yang kedua adalah apa manfaat ma'rifah. Yang ketiga, apa tujuan ma'rifah. Dan yang keempat adalah apa kedudukan ma'rifah. Kita lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan tentang apa sih ma'rifah itu. Ma'rifah dari segi bahasa berasal dari kata arafa ya'rifu irfan, ma'rifah, yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Dan dapat pula berarti pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapati oleh orang-orang pada umumnya. Ma'rifat adalah pengetahuan bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui asasnya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan dan hakikat suatu dan segala yang berwujud satu. Maka pemahaman ini berwujud penghayatan atau pengalaman kejiwaan, sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkan pengetahuan ilmu ini lebih tinggi.
hakikat, menyadari yang biasa didapati orang-orang pada umumnya, dan di dalamnya tidak terdapat keraguan sedikit pun. Jadi, tidak semua orang bisa mengenal apa itu Tuhan dengan baik. Nah, maka dari itu, ilmu makrifah ini sangat berguna bagi kita agar kita bisa mengenal Tuhan lebih baik. Jika nanti kita sudah bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi, kita tidak akan pernah merasakan keraguan bahwa memang Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu selalu ada di samping kita. Secara praktis, tentang sejarah makrifah juga telah disebutkan dalam teks Al-Quran dan Sunnah, seperti kisah Umar bin Khattab ketika sedang berkhutbah sholat Jumat. Tiba-tiba ia memerintahkan pasukan perangnya untuk tetap bertahan di tempat pada satu peperangan. Kisah sahabat Sulaiman, Nabi Sulaiman. Asif Quran surah Al-An'am ayat 40 dan kisah tentang Khidir dan Nabi Musa, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Zunnun al-Misri membagi makrifat menjadi 3 macam, yaitu makrifah al-tauhid, makrifah al-burhan wa al-istidlal, dan makrifah hakiki. Makrifah menurut Zunnun al-Misri mempunyai tujuan moral, yaitu hendaklah nilai kemanusiaan sepenuhnya berhiaskan moral Allah. Hal ini ditegaskan dengan perkataannya, pergaulan seorang makrifah adalah seperti pergaulan Allah. Dia menanggungmu dan mengharapkanmu karena dia bermoraliyah. Ketika aku hendak berbuat maksiat dan aku ingin berbuat yang sangat dihalalkan oleh Allah. Jadi gini, seorang makrifah itu saat mereka ingin melakukan kejahatan, mereka pasti akan mengingat bahwa mereka bisa melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tapi mengapa mereka memilih yang tidak dihalalkan oleh Allah? Jadi mereka merasa malu kepadanya, yaitu kepada Sang Pencipta. Jadi tujuan kecerdasan makrifah adalah menggunakan akal, yang sejatinya dengan mengenal Tuhan, kemudian mengamalkan perintah Allah, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Mengenal Tuhan dapat diusahakan dengan meyakini dan mempelajari satu-satu zatnya dan sifatnya. Satu sifatnya cukup, dan segala sifat kesempurnaan tidak dapat kita Sekarang kita lanjut ke kedudukan makrifah. Kedudukan makrifah merupakan kedudukan tertinggi di dalam kalam yang lain. Makrifah merupakan cutting atau pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati. Maka gimana caranya kita untuk bisa menjadi makrifah atau kita bisa mengenal Tuhan lebih jauh adalah dengan mata hati kita. Dengan begitu kita akan merasakan cinta dari Sang Pencipta. Sebagaimana keterangan dari Zunnun al-Misri, Sufi, yang mengatakan ada beberapa pendapat yang dimiliki oleh Sufi apabila sudah mencapai kepada tingkat makrifat, antara lain: 1. Selalu memancarkan cahayanya makrifah dalam segala sikap dan perilaku. Karena itu sikap wara yang selalu ada pada dirinya. Yang kedua, tidak menginginkan banyak kepada dirinya, karena hal itu bisa membawanya kepada perbuatan yang haram. Pada kedudukan di atas, orang sufi telah berada pada tingkatan rifat atau makrifat. Sikap dari makrifat bagi seorang sufi adalah kontinu atau terus menerus. Semakin banyak mendapat Tuhan atau semakin banyak mendapatkan makrifah,
semakin banyak yang diketahui tentang rahasia-rahasia Tuhan.